أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wabil khusus yaitu pengurus masjid, abuya, ustaz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, kemudian jemaah Masjid Nurul Ikhwan. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, seperti yang kita rencanakan dan seperti yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersilaturahim di rumah yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mendekatkan diri dan menyambungkan hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk rumah Allah, kita meminta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita ketika keluar nanti meminta karunia dari Allah. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Mudah-mudahan dengan menghadirkan diri di rumah Allah ini, kita senantiasa dilimpahkan, dicurahkan rahmat dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya acara kita pada malam hari ini adalah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasanya setiap tahun kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah menerima kewajiban sholat fardu yang 5 waktu, kemudian turun lagi ke bumi. Hanya dalam satu malam yang singkat sekali, menjelang subuh, Rasulullah sudah sampai lagi ke kota Mekah. Padahal kalau ikut perjalanan biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan lamanya. Tetapi Rasulullah dapat menempuhnya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Maka pada malam hari ini kita ingin mempelajari satu kata saja dari ayat yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kata itu adalah kata pertama yang dibaca oleh Tariq bin Abi, yaitu kata Subhana. Subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana. Apa makna subhana? Maha suci. Subhanallah, Maha suci Allah. Itu terjemahannya. Kapan kita memakaikan kata subhana ini dalam percakapan kita? Tadi ketika lihat anak kita 3 ganti berganti menyampaikan surah An-Naba. Amma yatasaalun. Masya Allah, makhrajnya tepat, tajwidnya bagus, disampaikan dengan sempurna, tak ada ragu-ragu dan tak ada salahnya dari awal sampai akhir. Kira-kira kalau kita 3 orang, saya minta 3 bapak di sini, bisa tak seperti itu ya? Sementara anak kita tadi masih kecil-kecil, dari awal surah sampai akhir sempurna dalam membacakan surah An-Naba. Nah, ketika kita lihat anak kita di luar biasa, apa kata yang kita keluarkan dari mulut kita? Subhanallah,
masih kecil-kecil tetapi sudah hafal ayat yang banyak di surah yang panjang. Saya pikir Bapak Ibu sekalian pernah tak menggunakan surah An-Naba ini dalam salat setelah baca Al-Fatihah? Belum lagi kan? Karena tak hafal macam mana mau makainya. Kalau anak kita tadi bisa, Masya Allah kecil-kecil, Subhanallah. Jadi kapan kita memakai kata Subhanallah itu? Siapa dapat jawab? Selesai pengajian ini. Dan tak perlu menunggu isya. Karena itulah yang mau kita pelajari. Subhanallah. Siapa yang pernah menggunakan kata Subhana ini dari kalangan Nabi dan Rasul karena ingin berlaku peristiwa yang luar biasa, ingin berlaku peristiwa yang luar biasa, sehingga dengan peristiwa yang luar biasa itu bisa kembali ke darat. Kalau tidak dengan peristiwa yang luar biasa, akan tetap dalam perut ikan itu selama-lamanya. Nabi Yunus, Masya Allah, Subhanallah, anak kita yang kecil aja. Apa punya ayatnya? Itulah yang saya tak hafal. Tapi saya tahu itu ayatnya. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Siapa yang mengucapkan perkataan tasbih ini? Nabi Yunus dalam perut ikan. Mengapa Nabi Yunus membaca tasbih? Karena ingin berlaku peristiwa yang luar biasa. Karena kata Subhanallah itu dipakaikan kepada yang luar biasa. Subhanallah, Subhanak. Maka selesai saja Nabi Yunus bertasbih, langsung ikan itu bergerak ke tepi. Kemudian Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Tadi dia masuk dalam perut ikan, diterkamikan, dimuntahkan balik. Dalam Al-Quran disebutkan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau tidaklah Nabi Yunus termasuk ke dalam golongan orang yang bertasbih, musabbihin, tasbih, golongan orang yang bertasbih. Kalau tidaklah Nabi Yunus bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan tetap dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Artinya tak akan keluar dari perut ikan. Jadi Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan adalah karena berkat perkataan tasbih. Apa makna tasbih? Maha suci Allah itu terjemahannya. Maknanya apa? Yang terkandung dari perkataan tasbih itu apa? Karena tasbih itu bisa membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kalau kita ingin dapat yang luar biasa, tasbih. Maka mengapa tentang Isra dan Mi'raj ini dimulai dengan tasbih? Karena perjalanan Rasulullah itu perjalanan yang luar biasa. Bapak bisa kan? Dari Pekanbaru ini ke Padang, kalau biasa naik kendaraan berapa lama? 8 jam. Bisa tak 5 menit sampai ke Padang? Padang Bola bisa. Padang Bola. Tapi ke Padang, Sumatera Barat sana tak bisa. Tapi Nabi Muhammad bisa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Hanya mengendarai kendaraan yang bukan besar, bukannya jet besar itu, bukan. Kendaraan Rasulullah kecil saja, tidak lebih besar dari kuda, tidak lebih kecil dari keledai, berarti kecil saja. Tetapi kendaraan itu meletakkan dua kakinya ke depan, belum lagi mengangkat kaki belakang, sudah sampai di Masjidil Aqsa. Terbayang tak apa kendaraan itu sekarang?
start mobil kendaraan itu, start, baru gigi 1 sampai padang langsung. Nah, itu apa merek mobil itu sekarang? Ketika kita mendengar cerita yang luar biasa seperti itu, apa yang kita sebut? Subhanallah. Jadi mengapa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah itu dimulai dengan kata Subhana? Karena yang Rasulullah lalui dalam peristiwa Isra itu semuanya adalah luar biasa. Tinggal lagi sekarang memakaikan kata itu, karena kata itu adalah kata yang agung, yang mulia. Kalau ditimbang kata itu dengan timbangan, maka berat sekali. Meskipun ketika diucapkan di lidah ringan sekali. Ada 2 kata hadis Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, di lidah, sakilatani fil mizan, berat sekali dalam timbangan nanti di hari akhirat. Apa yang 2 kata itu? Kedua-duanya subhana. Tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Di mana rahasia yang terkandung di dalam kata tasbih? Nah, itulah yang mau kita pelajari. Ini belum mengaji lagi, ini baru mukadimah saja. Mau menerangkan tentang apa yang mau kita pelajari. Kita sholat berdiri. Setelah berdiri apa? Rukuk. Setelah rukuk apa? I'tidal. Setelah i'tidal apa? Sujud. Setelah sujud apa? Duduk lagi. Setelah duduk, sujud lagi. Setelah sujud, berdiri lagi. Ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk. Itu sholat. Di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan Maryam untuk sholat, Allah tidak memerintahkan, wahai Maryam, sholatlah kamu. Tidak. Tetapi Allah mengambil 2 dari bahagian sholat. Yang mana dan yang mana? Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhanmu, wasjudi, dan bersujudlah kamu, warka'i, dan rukuklah kamu. Diambil rukuk dan sujud, sujud dan rukuk, tak diambil i'tidal, tak diambil duduk. Padahal di duduk itu ada berdoa, ada tahiyat, tapi diambil yang 2 ini, rukuk dan sujud. Fasjudi, bersujudlah kamu, warka'i, dan rukuklah kamu, ma'ar raki'in. Nah, kalau kita lihat-lihat sujud dan rukuk, di sujud kita membaca apa? Tasbih. Di rukuk kita membaca apa? Tasbih. Rukuk dan sujud adalah bahagian utama dari salat. Dan di bahagian utama itu kita bertasbih. Oh, bermakna zikir tasbih ini zikir luar biasa. Tetapi siapa yang akan memahami tasbih itu luar biasa? Hanya orang yang punya ilmu tentang tasbih. Punya ilmu tentang tasbih? Ini apa nih? Ini nih, ini air atau api ini? Air, alhamdulillah masih sadar berarti. Air ini kalau diminum, maka kita yang haus lepas dahaganya. Minum air ini. Mau coba?
Silahkan. Tapi itu baru biasa. Haus, minum, hilang haus. Haus, minum, hilang haus. Tetapi ada yang minum air saja diminum. Bukan hanya haus yang hilang, penyakit yang bertahun-tahun lama hilang. Sudah busuk seluruh tubuh ini, kecuali dua saja dari bahagian tubuh yang tak busuk. Satu lidah, satu lagi hati. Siapa yang terkena penyakit ini? Dahulu Nabi Ayub alaihi salam. Urqut birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan kakimu ke bumi. Dihentakkanlah kaki, memancar air. Wahai Ayub, jadikan air itu untuk mandi dan jadikan air itu untuk minum. Setelah dijadikan mandi, dijadikan untuk minum, hilang penyakit. Biasanya air diminum menghilangkan haus. Sekarang air diminum menghilangkan penyakit. Apa sebut? Oh, belum masuk kaji nombor. Ulang sekali lagi. Biasanya air diminum hanya menghilangkan haus. Sekarang air diminum menghilangkan penyakit. Apa sebut? Biasanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari baru sampai. Kafilah yang biasa itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembusi gurun Sahara, padang pasir yang panas, kemudian juga gunung batu yang cadas, menembusi gunung Sahara yang luas itu 40 hari perjalanan baru sampai Masjidil Aqsa. Rasulullah hanya dalam waktu yang singkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Apa sebut? Itulah dia. Mengapa diletakkan subhanallah itu di pangkat ayat? Subhanallah. Jadi menyebut subhanallah itu bukan sembarangan. Ada ilmunya juga. Subhanallah. Ada sekarang ini bersama kami di karantina tahfidz Al-Quran. Umur ibu itu 74 tahun. 74, bukan 47. 74. Nenek-nenek sekarang dengan cucunya. Baru 45 hari bersama kita sekarang ini di karantina tahfidz Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran 20 juz. Ibu tu orang ada sekarang di pondok ini. Mengapa dia diam semua ini? Tak dipakai kan ilmu. Oh, terlambat memakai ilmu. Ulang sekali lagi. Seorang nenek berumur 70 tahun, belum sampai lagi 50 hari, dapat menghafal Al-Quran 20 juz. Selesai mengajiannya. Bisa dulu ya. Selesai. Ini baru mukadimah, belum ngaji lagi. Karena kita mau bahas dengan terperinci kata subhana ini apa maknanya. Subhana itu sendiri apa maknanya? Subhana itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Subhana itu maknanya tanzihullah anil naqais, menjauhkan sifat kurang dari Allah. Menjauhkan atau menghindarkan sifat kurang dari Allah. Atau dengan kata lain, Allah tak punya sifat kurang. Allah punya sifat kesempurnaan. Itu tahmid. Tetapi yang kita pelajari ini tasbih. Tasbih itu menjauhkan sifat kurang dari Allah. Kita ini sekarang ini
seperti ini ya. Badan kita ini sempurna ya? Tegak. Tetapi kalau dikuburkan ke dalam tanah berpuluh beratus tahun, macam mana? Akan seperti ini lagi atau tidak? Nah, coba dengan tiga. Tetapi kalau kita lihat secara umum, manusia itu dari tanah dan dia kembali ke tanah. Maka setelah digali, setelah beberapa puluh tahun, dah hancur dimakan tanah. Kalau sudah jadi tanah kembali, mungkin tidak kita ini dibangkitkan seperti tubuh kita sekarang ini. Kalau tidak mungkin, apa masalah keimanan kita? Mungkin tidak bahwasanya tubuh kita ini kalau hancur dimakan tanah bisa dibangkitkan seperti yang kita miliki sekarang ini? Pasti? Yakin? Dari mana tahu? Dan apa bisa? Bisa. Mengapa bisa? Karena yang membangkitkan adalah Allah yang jauh dari sifat kurang. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah yang pernah menciptakan langit dan bumi ini? Langit dan bumi ini besar berbanding dengan ciptaan kita ini. Mampu untuk menciptakan kembali langit dan bumi ini setelah dihancurkan. Karena dengan kiamat nanti kan hancur. Langit hancur, bumi hancur. Dan akan diciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Manusia pun juga akan dibangkitkan. Mampukah Allah menciptakan kembali? Dia mampu. Susahkah bagi Allah untuk menciptakan kembali? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah jauh dari sifat kurang. Innama amruhu idza arada syai'an. Itu sambungan ayatnya itu. Di mana kita jumpa ayatnya? Surah Yasin. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi langit dan bumi yang baru. Bangkit maka bangkitlah manusia. Seperti tubuh manusia ketika di dunia. Susahkah bagi Allah untuk melakukannya? Tidak. Apa ayat yang berikutnya? Penutup surah Yasin. Fasubhanallazi. Kebetulankah kata subhana di situ? Oh, bukan kebetulan. Karena ayat Al-Quran itu urutannya sangat rapi sekali. Sambut menyambut. Maha suci Allah, biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, segala kekuasaan, dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ini belum kiamat lagi. Kuburan itu sudah lama, 100-200 tahun. Kemudian kita gali, rupanya kita temukan kembali mayat itu seperti ketika dikuburkan. Lambat jawab namanya. Alhamdulillah. Itulah kajian itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sebelum Rasulullah diisrakan ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, Rasulullah dibawa terlebih dahulu ke dekat telaga Zamzam oleh malaikat Jibril. Dibelah dada Rasul seperti operasi sekarang lah. Dikeluarkan hati Rasul, dibasuh dengan air Zamzam, dikembalikan lagi hati itu, ditutup dada itu kembali. Subhanallah.
Bisa nggak dokter buat seperti sekarang ya? Bisa. Berapa lama? 1-2 jam belum tentu lagi. Ini tidak ada dijahit-jahit, dibelah dada, terbuka, ambil hati, bersihkan, letakkan lagi, tutup lagi, tak ada jahitannya. Subhanallah. Melajulah burak itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan para nabi. Padahal Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir, tetapi Nabi Muhammad berkumpul dengan semua Rasul-Rasul terdahulu. Nabi Adam ada di situ, padahal Nabi Adam sudah wafat. Nabi Nuh ada di situ, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua nabi-nabi menjadi makmum bagi Rasulullah menjadi imam. Rasulullah masih hidup berkumpul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Itu kan keimanan kita. Nabi Muhammad dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang membawa itu adalah Allah melalui malaikat Jibril. Dari mana kita tahu? Karena fa'il dari memperjalankan itu adalah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bermakna bukan hamba itu yang berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan hamba itu. Ada anak kecil baru pandai jalan, kita ada pintu sebelah kanan sana, kemudian ada pintu sebelah kiri sini. Kalau anak kecil jalan sendiri yang baru pandai berjalan, berapa lama dari pintu itu ke pintu itu? Kadang-kadang jatuh, tegak lagi, kemudian berjalan lagi, jatuh lagi. Berapa lama dari pintu itu ke pintu itu? Mungkin 10 menit, 15 menit baru sampai. Tapi kalau ayahnya yang bawa dia, anak itu diperjalankan oleh ayahnya, diangkat anak itu, maka ayah itu pun berlari bawa anaknya dari pintu itu ke pintu itu. Berapa lama? 1 menit pun tidak sampai. Anak itu diperjalankan oleh ayahnya. Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memperjalankan, maka tak ada lagi makna jarak yang jauh itu. Karena bagi Allah sejauh apapun jarak, tidak ada halangan untuk sampai dalam waktu yang singkat. Karena Allah jauh dari sifat kurang. Kalau lama baru sampai, itu sifat kekurangan. Tapi kalau cepat sampai, itu sifat kesempurnaan. Naik ke langit, bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, siapa yang kamu bawa, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Oh, anak yang saleh, keturunan yang saleh, Nabi yang saleh. Nabi Muhammad masih hidup. Malaikat Jibril yang membawa Nabi Muhammad kemudian sampai ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah wafat. Yang hidup bertemu dengan yang wafat. Saya masih hidup. Ayah saya sudah wafat. 12 tahun yang lalu ayah saya sudah wafat. Kalau sekarang ini saya bisa bertemu dengan ayah yang wafat, itu bagaimana? Mungkin atau tidak? Tak masuk kaji nampak. Mungkin atau tidak? Tidak. Tiba-tiba saya tengok, ada ayah saya di sana. Saya pun tanya ayah saya, kapan datang ayah? Baru saja saya datang. Kamu anak yang soleh, keturunan yang soleh. Seperti Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Muhammad. Mungkin berlaku ini. Mungkin berlaku pada diri Nabi Muhammad. Tapi layak tak saya untuk mendapatkan yang seperti itu, ya?
sampaikan sedikit saja dulu sekarang. Ini tentang tasbih saja dulu. Makna tasbih menjauhkan sifat kurang dari Allah. Kalau Allah yang memberlakukan, Allah yang melakukan, tidak ada satu pun yang mustahil. Semua menjadi mungkin. Dan kalau Allah berkehendak berlaku, sampai bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa Islam. Sampai setelah itu Rasulullah dibawa ke dalam surga. Tahu kan cerita ini kan? Setiap tahun kita kenal cerita Islam ini. Kemudian Rasulullah melihat penghuni surga. Ini dunia kan belum kiamat. Apakah sudah ada orang yang masuk surga sekarang? Sekarang nih, dunia belum kiamat lagi. Apakah penghuni surga sudah masuk ke surga sekarang ini? Belum. Tapi bagaimana Rasulullah bisa melihat penghuni surga pada masa dahulu ketika perjalanan Isra dan Mi'raj? Bagaimana bisa berlaku? Bekerja dengan tempat. Kemana cara menghadapi? Peristiwa ini kan belum berlaku. Nanti baru berlaku. Kiamat dulu. Setelah itu diciptakan langit dan bumi yang baru. Manusia berkumpul di mahsyar. Bertasbih. Kita bertasbih. Mana lebih mulia? Tiang juga. Tiang bertasbih. Kita juga bertasbih. Mana yang lebih mulia? Di mana letak kemuliaan kita yang lebih mulia dari tiang yang bertasbih? Kita sama-sama bertasbih. Tiang itu bertasbih memang sudah tabiatnya sebagai makhluk yang senantiasa bertasbih, tak ada pilihan. Sementara kita manusia diberi hawa nafsu, yang hawa nafsu itu bisa menghalang kita untuk tidak bertasbih. Tapi kita berhasil mengalahkan hawa nafsu itu, sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah dan tetap bertasbih mensucikannya. Mana yang lebih mulia? Tiang atau kita? Kita tak bertasbih, tiang bertasbih. Maka tiang mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba bertasbih mensucikanmu, tapi manusia tidak bertasbih. Seram hamba dengan manusia itu. Akhirnya tiang tidak lagi bersahabat dengannya. Itu bukan puisi kan? Kalau puisi itu alam tidak lagi bersahabat dengannya. Akhirnya berjalannya baik-baik terantuk dari tiang. Karena tak sesuai lagi antara diri dia dengan tiang. Hilang kesesuaian, hilang keseimbangan. Harap-harap bor sumur supaya dapat air. Rupanya yang muncul gas. Allah sudah tak lagi bersahabat dengan kita. Ingin mendapat manfaat, tapi yang dapat rupanya mudarat. Mengapa ini bisa berlaku? Karena boleh jadi alam itu bertasbih, kita tidak bertasbih. Akhirnya tidak ada kesesuaian antara alam dengan kita. Alam itu bisa marah seperti kita. Banjir, terbakar hutan, apa lagi? Banyak sekali kalau mau sebut satu persatu. Mengapa semua itu bisa berlaku? Karena tidak lagi ada kesesuaian antara makhluk yang menghuni bumi itu dengan bumi yang dihuni. Mau sesuai, bumi bertasbih. Tidak sambung lagi. Mau sesuai, kalau mau bumi bertasbih, kita pun bertasbih. Inilah yang difahami oleh para ulama, sehingga tangan mereka itu tak pernah berhenti dari memegang tasbih. Subhanallah. Untuk apa? Untuk sesuai
dengan alamnya. Tapi Ustaz tak bawa alat tasbih, tak semestinya bertasbih dengan alat penghitung itu. Bisa tidak bertasbih? Malaikat menjadi makhluk yang istimewa disebabkan karena malaikat bertasbih tanpa henti. Yusabbihuna al-laila wan nahar, bertasbih malam dan siang, la yafturun, tak pernah berhenti bertasbih. Kita berhenti bertasbih? Paling banyak berapa banyak? 33. Setelah 33 ada berhenti. Ada berhenti tasbih 5 riyal di Mekah, tapi tak pernah pakainya. Digantung bilangnya. Simpan di rumah. Padahal mestinya digunakan untuk menjadi perantara sarana bagi kita bertasbih mensucikan Allah. Kapan kita berdoa dengan doa tasbih? Tadi siapa yang bawa kendaraan ke sini, maka pasti dia berdoa dengan doa tasbih. Kalau ingat, kalau enggak langsung aja. Apa doa kita naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini dahulu dipakai bukan untuk kendaraan seperti kita sekarang ya. Dulu dipakai untuk unta, untuk kuda, kendaraan besar-besar dulu, lebih besar dari manusia. Mana lebih besar badannya? Badan unta atau badan manusia? Tapi unta yang besar itu tunduk kepada manusia. Hei unta duduk, unta duduk. Hei unta tegak, unta tegak. Hei unta berjalan, unta berjalan. Berlari, sampai unta melompat. Ada pacuan unta. Begitu besar badan unta, tunduk kepada manusia yang kecil yang ada di atasnya. Mengapa unta yang begitu besar bisa tunduk kepada manusia yang kecil? Karena Allah yang menundukkannya. Tapi kita tak merasa unta itu Allah yang menundukkannya. Maka doa kita, segala kesempurnaan milik Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan unta kendaraan itu untuk kami, dan Allah mendampingi kami dalam perjalanan ini. Tiga lagi meyakini yang betul. Keyakinan itu bergantung kepada pengetahuan, ilmu meyakini. Ilmu sudah dapat, tinggal lagi mencoba yang saya katakan. Ini air. Kalau kita minum air ini bisa menghilangkan haus, itu biasa. Kita minum air bisa nggak kira-kira menghilangkan penyakit? Bisa. Nggak disampaikan tadi. Bagaimana caranya yang tadinya biasa hanya menghilangkan haus, sekarang menjadi menghilangkan penyakit? Bagaimana caranya? Tasbih. Iya bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Kita minum. Hilang tak penyakitnya? Hilang, insyaallah. Hilang insyaallah. Insyaallah penyakit haus saya hilang. Penyakit haus saya hilang. Ada orang yang datang jumpa kita mengeluh tentang penyakit. Bukan penyakit badannya saja, penyakit di hati juga, penyakit hati. Penyakit dengki, penyakit angkuh, penyakit sombong, penyakit pikir, penyakit parkir, penyakit tidur, penyakit apa lagi? Tamat, malas, ragu-ragu, dan lain sebagainya.
minta kesembuhan. Maka bagaimana cara menyembuhkannya? Penyakit-penyakit yang banyak ini. Ya. Air ini bisa menyembuhkan penyakit. Tapi dengan syarat apa tadi? Yakinlah kepada Allah yang jauh dari sifat kurang. Hanya dengan perangkalan air yang sederhana. Apalagi kalau air itu air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam istimewa, air yang berkah. Ma'u Zam-Zam liman syuribalah. Air Zam-Zam untuk apa diminum? Diminum untuk bertambah ilmu seseorang. Untuk bertambah rezeki seseorang. Untuk hilang penyakit seseorang. Maka doa minum air Zam-Zam apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Minum air Zam-Zam bertambah ilmu. Minum air Zam-Zam bertambah rezeki. Air yang diminum, ilmu yang bertambah. Minum air Zam-Zam sembuh penyakit. Bisa berlaku. Bagaimana dia bisa berlaku? Dia berlaku melalui kemahasucian Allah. Kemahasucian Allah itu adalah tasbih, berkat kemahasucian Allah. Apakah tadi maksud kemahasucian Allah apa maknanya? Ya Allah yang jauh dari sifat kurang. Tinggal lagi menetapkan dalam diri kita itu keyakinan bahwasanya apabila Allah menghendaki dengan kemahasuciannya, tak ada yang tak bisa berlaku. Tak ada yang bisa berlaku. Yang sakit bisa sembuh kalau Allah berkehendak. Bisa. Yang miskin kalau Allah berkehendak untuk kaya. Yang lemah apabila Allah berkehendak untuk kuat. Mintalah. Maka tinggal lagi sekarang memantapkan keyakinan itu dalam hati dengan senantiasa mengulang zikir tasbih. Itu lagunya. Subhanallah. Kalau di sini kita beramal dengan pengetahuan ini, dengan keyakinan ini, ada stres kita. Siapa yang stres? Karena dia yang menjalani hidup dengan dirinya sendiri. Menjalani hidup dengan sifat kekurangan, keterbatasan yang dimiliki pasti stres. Tapi kalau menjalani hidup dengan Allah yang maha sempurna, yang jauh dari sifat kurang, ada stres. Apa persoalan kita? Berhutang. Negeri ini negeri yang banyak hutang. Kalau Allah menghendaki hutang negeri ini lunas, kita sambung lagi. Kalau Allah menghendaki negeri hutang negeri ini hutangnya lunas, maka lunas. Tapi Allah tengok dulu negeri ini layak dilunaskan. Bagaimana supaya layak? Apabila subhanallah itu maha suci Allah, maka penutup pengajian ini. Ini terakhir ini. Pamungkas. Apabila makna maha suci Allah itu adalah mensucikan zat Allah, maka Allah akan perlihatkan kemahasuciannya itu kepada hamba yang suci hati, jiwa. Allah tak akan perlihatkan kepada yang kotor, yang bergelimang dengan dosa. Itulah rahasianya mengapa dada Rasulullah itu dibelah sebelum perjalanan itu dimulai untuk disucikan hati yang sudah suci itu. Hati Rasulullah itu sudah suci, tetapi untuk diperlihatkan kemahasucian yang lebih besar, maka yang suci itu disucikan lagi. Liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ujungnya. Pertanyaan untuk kita, hati kita sudah suci belum?
sudah mau masuk bulan suci Ramadan lagi. Supaya kita layak untuk mendapatkan bukti dari kemahasucian Allah itu dalam hidup kita, maka hati kita sudah suci belum? Belum. Tak perlu dijawab dengan mulut, dengan kata-kata. Bagaimana supaya suci? Nah, itu bukan pengajian kita sekarang. Nah, itu undang saya lagi. Itu judulnya lagi. Catat aja. Karena dalam pengajian ini ada namanya tahliyah. Setelah itu ada namanya tahliyah. Bedanya kha dengan ha. Tahliyah bersihkan hati dari kotoran. Kemudian tahliyah hiasi diri dengan kesucian. Jaga-jaga diri. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Apabila senantiasa dalam keadaan suci, maka akan bersama dengan Zat yang Maha Suci. Karena yang suci yang akan bersama dengan yang suci yang di atas sana. Dan akan bertambah sempurna kalau waktu yang kita lalui waktu yang suci, bulan suci Ramadan. Dan lebih sempurna lagi kalau kita berada di tempat yang suci. Ada berapa yang suci? 3. Tambah satu lagi, buat perbuatan yang mensucikan diri kita. Al-Quran, zikir, 5. Kita yang suci bersama dengan Zat yang Maha Suci di waktu yang suci, di tempat yang suci, dengan melakukan perbuatan mensucikan diri. Kata yang kita paling satu saja kata Subhana Maha Suci. Cukup sampai ini. Katanya sudah saya ucap pengajian ini. Mau apa? Ya, Bapak Ibu enggak dengar aja saya yang ceramahnya saya. Ada yang bertanya? Sebelum kita tutup, tak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Ada sebab tak bertanya. Dan jelas apa yang ditanyakan ini? Tak ada istilah untuk menyampaikan. Semua bahasanya mudah dipahami. Tinggal lagi memakaikannya dalam hidup. Dulu kita ketika sampai di Pekanbaru ini atau di jalan pesantren ini dulu rimba aja kita di badan tak ada rumah orang. Sekarang sudah ramai. Saya masuk tadi, subhanallah, luar biasa. Sampai saya ke pesantren dia. Al-Munawwarah di sana. Saya berhenti sebentar di sana. Jadi kurang 10 menit saya di situ. Saya lihat dulu saya sendiri banyak. Tapi sekarang tak perlu punya rumah. Kita pun juga begitu. Dulu kita nyewa rumah saja. Sekarang sudah punya rumah sendiri jalan pesantren ini. Besar pula rumah itu lagi. Apa sebab? Alhamdulillah. Subhanallah berpasangan dengan alhamdulillah. Pasangannya ini, tapi tak sama subhanallah dengan alhamdulillah. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid. Maka malaikat itu dua-dua ini dipakai sekali. Nahnu nusabbihu bihamdika. Kami bertasbih memujimu. Bertasbih satu amalan, bertahmid memuji Allah satu lagi amalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Malam ini satunya bermakna ada tempat pertemuan lagi dalam Rasulullah. Itu baru zikir-zikir balik. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada masa yang akan datang. Ada pertanyaan, kita sudah sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf. Silakan yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Karena kita akan masuk ke bulan Sya'ban dan selepas itu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan yang